Rahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna hadha iqbalu naharika wa idbaru laylika faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Ma ba'du, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat walafiat dan bahagia sekeluarga dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian hadis kita. Hadis yang masih membahas tentang kitabun nikah, tentang pernikahan, dan kali ini hadis yang ke-10 dari bab nikah dan hadis yang ke-846 di keseluruhan kitab Bulughul Maram dalam versi yang ini ya, karena kadang-kadang beberapa kitab itu berbeda cara mengklasifikasikan hadis, sehingga ada beberapa kelompok yang hampir senada kemudian tidak diberi nomor. Terlepas dari itu, jamaah sekalian, kita mulai kajian ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat, selamat dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, dari sahabat Sahal bin Sa'ad, qala, meriwayatkan, Sahal mengatakan, ja'at imra'atun ila Rasulillah. Ini hadisnya agak panjang. Ja'at, datang, sapa imra'atun, seorang wanita, ila Rasulillah, sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, manggonuli matur sapa wanita ini, ya, wanita ini kemudian matur sama Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasul, jitu, saya datang ke sini ini, ahabulaka nafsi, ya. Ahabu artinya dari kata hibah. Ahabu, saya menyerahkan sepenuhnya, laka, kepada engkau wahai Rasulullah, nafsi, diri saya. Ini maksudnya apa ini, Pak? Maksudnya itu wanita ini kepingin sekali untuk katakanlah diperistri Rasulullah. Satu. Yang kedua, tafsirnya hadis ini bahwa wanita ini pasrah sepenuhnya kepada Rasulullah. Andaikan kemudian wanita ini mau dijodohkan kepada siapa atas pilihannya Rasulullah. Begitu. Jadi ini yang dianut oleh para santri ketika dijodohkan kiai, ulama. Jadi orang dulu itu nggak pernah, Pak, yang namanya saling ketemu, apalagi pacaran seperti sekarang, ya, nggak ada. Jadi nggak saling mengenal, tiba-tiba dikenalkan, dijodohkan sama kiainya, ya. Jadi saudara-saudara semuanya, ya, terutama yang wanita itu, ya, bahkan yang laki-laki semuanya dijodohkan oleh orang tua atas perintah sang kiai, ya, itu seperti itu. Nah, maka ini yang barangkali mencontoh ini beliau-beliau itu. Nah, seorang wanita yang masih bujangan ini rawuh di hadapan Rasulullah untuk menyerahkan dirinya. Ya. Ini fanadzara ilaiha Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadzara, napa? Mirsani, melihat, menyaksikan, fasa'adan nadzara fiha. Sa'adan itu bisa maknanya syaddada, banget nih, ya, sungguh-sungguh, merhatek nih, begitu.
benar-benar Rasulullah penuh perhatian, sangat-sangat memperhatikan dalam melihat wanita itu. Ya. Wasawwibahu, bahkan melihatnya itu di sini tafsirnya adalah qala al-musannif ya. Jadi di sini tafsirnya adalah aina dzara a'laha wa asfalaha. Sampai Kanjeng Nabi itu melihat wanita ini mulai dari bagian atas sampai bawah, dari ujung rambut kan nggak kelihatan rambutnya Pak ya, dari ujung jilbab sampai ujung kakinya dilihat sama Rasulullah. Wa asfalaha, ya, yata'ammaluha, dengan mengangan-angan, ya, apa mengangan-angan, dengan memikirkan, lah yo arek iki lho wong ayune yo lumayan gitu barangkali, ya. Ya isih muda kok kepengen menyerahkan sepenuhnya kepada saya, ini ada apa gitu. Dilihat dari atas sampai bawah wanita itu. Nggih. Wa to'a. Nah, tapi ternyata setelah beliau memperhatikan itu summa to'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kemudian Rasulullah itu napa Pak? Dingkluk. Ya, dingkluk ngaten. Ya. Sampai lama sekali, ya. Nah, ketika beliau ini tidak respon, ya, tidak respon karena merunduknya Rasulullah ini sebagai pertanda bahwa Rasulullah ini dengan setelah memperhatikan dan sebagainya mungkin kurang seberapa respect kepada wanita itu. Nah, falamma ra'at, maka tatkala merasa, melihat, nggih, sapa almar'atu, wanita itu, annahu sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku lam yaqdi fiha syai'an, bahwa ternyata Rasulullah sepertinya tidak menghendaki sama sekali. Jadi Kanjeng Nabi lok karep, bahasa Maduranya karep itu apa ya? Jadi Rasulullah ternyata kayaknya tidak menginginkan begitu, tidak ngersake. Lalu jalasat, kemudian wanita ini duduk. Duduk. Nah, faqama rajulun, di saat wanita ini duduk, ada seorang sahabat yang tiba-tiba faqama, berdiri. Ya, faqama rajulun, ya, mana tadi? Min ashabihi, dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Laki-laki ini kemudian matur kepada Rasulullah, illam takun laka biha hajatun, kalau panjenengan sepertinya kok tidak menghendaki wanita itu, maka fazawwijniha, maka tolong Kanjeng Nabi nikahaken kula kalih wanita niku. Nek ngono tak peke Kanjeng Nabi. Angane ngoten. Nggih. Jadi lalu seorang sahabat ini menghendaki untuk wanita ini dinikahkan kepada dia. Matur sama Rasulullah. Ya, diminta sama Rasulullah. Nah, qala. Nah, di sini substansi hadisnya, Pak. Ya. Lalu Kanjeng Nabi dawuh, "Fahal indaka min syai'in?" Apakah kamu punya sesuatu yang kamu jadikan untuk meminang? Dijawab sama laki-laki itu, "La." "Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasul, saya enggak punya apa-apa." Cara aku sing diomongi, Pak, gak duwe apa-apa kok kemlinti. Kira-kira begitu. Tapi Rasulullah menjawabnya begini, ya, illam takun laka, faqal, ya, idhab ila ahlika fangzur ila, ya, fangzur hal tajidu syai'an. Nek ngono apa nek ngarani ya, tadhab ila ahlika, pergi ke keluargamu. Wis nek ngono mulya, golek ana beke di rumah itu ada sesuatu yang bisa kamu bawa ke sini sebagai mahar. Ternyata laki-laki ini karena saking hasratnya, ya Pak, ya, wis rada suwe gak rabi misalnya, ya, Masya Allah. Nah, kemudian datang ke keluarganya, ternyata kembali kepada Rasulullah. Fadhahaba summa raja'a faqala la wallahi ma wajadtu syai'an. Ternyata di keluarga saya juga nggak punya apa-apa ya Rasul. Faqala, Kanjeng Nabi dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ungdzur walau khatiman min hadid. Balio, mosok gak ono be cincin-cincin dari besi lah minimal. Walau khataman min hadid,
Coba balik meneh golek ono sekedar cincin dari besi. Coba bayangkan, Pak. Untuk apa itu? Untuk melamar. Fadhahaba summa roja'a. Ya, balik meneh. Matur datang Kanjeng Nabi, la wallahi ya Rasulullah wala khataman min hadid, meskipun hanya sekedar cincin besi. Walakin hadza izari. Jadi balik niku ternyata bawa napa, Pak? Izar itu maknanya bisa rida, nggih, atau bisa kain. Jadi bisa kain, bisa selendang, tapi nek cara wong Jawa, izar itu diartikan apa? Sarung. Nggih, mungkin di Arab dulu belum mengenal sarung. Jadi orang ini datang kepada Rasulullah, tidak punya ya Rasul kecuali ini. Ya. Apa itu? Selendang atau jari atau sarung itu tadi. Sebuah sarung itu tadi. Nah, qala dalam hal ini Sahal mentafsirkan yaitu selendang. Izar di situ maksudnya adalah selendang. Falaha nisfuhu. Lah karepe ngene, beliau bawa sarung itu, dengan sarung itu kemudian nanti diparuh, ngoten lho, Pak. Sing sahabat itu yang separuh untuk melamar wanita itu. Bayangkan. Sarung diparuh dadi loro. Ini ki. Fadhahaba, jadi falaha nisfuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tasna'u bi izarika. Terus apa karepmu dengan selendang yang kamu paruh dadi loro iku? Ya. Atau mungkin dibuat gantian. Mosok gini kata Rasulullah, in labistahu lam yakun alaiha minhu syai'un. Lah nek sarung situ mbok nggih paroan, engko nek pas digawe istrimu lah kowe gawe apa? Ya. Wa in labisathu lam yakun alaika minhu syai'un. Sebaliknya, kalau nanti sarung itu kamu pakai, ya, maka istrimu pakai apa? Ya, jadi sebaliknya, atau sebaliknya begini, nek sarung iki kok dipakai ambil istrimu, kamu pakai apa? Nek sarung iki mbok pakai istrimu pakai apa? Seperti itu, nggih. Wis fajalasar rajulu, wis langsung denger-denger iki. Jadi fajalasan itu anane bisa artinya denger-denger, Pak. Ya, fajalasa mongko nuli denger-denger sapa ar-rajulu, laki-laki itu hatta idza tala majlisuhu qoma. Sause lungguh suwi ngoten. Nggih, faqoma, berdiri. Nggih, berdiri. Mun. Lah Rasulullah itu pirsa, faraahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muwallian. Ketika berdiri orang ini sudah mau pergi, muwallian, berpaling. Fadu'iya fa'amara bihi fadu'iya bihi. Kemudian ada seorang sahabat yang diperintah untuk memanggilnya. Mas, sampean kongon balik sama Rasulullah. Falamma jaa qala, setelah laki-laki itu kembali kepada Rasulullah, Rasulullah dawuhi lagi begini, madza ma'aka minal Qur'an. Ini Pak yang luar biasa. Nggih. Madza ma'aka minal Qur'an. Apakah kamu memiliki sesuatu hafalan sedikit pun dari Al-Qur'an? Jadi madza ma'aka minal Qur'an itu maksudnya adalah apa yang bisa kira-kira kamu bisa enggak hafalan Al-Qur'an? Beberapa ayat saja. Qala menjawab, ma'i suratun kadza wa suratu kadza. Saya punya hafalan surat ini dan surat ini. Ya, surat ini dan surat ini. Bu, apa surat Al-Ikhlas hafalan begitu. Ya. Jadi jenengan kalau ada anak putrinya, kemudian ada seorang pemuda yang datang nggak bawa apa-apa, tiba-tiba menghafalkan Al-Qur'an surat Al-Ikhlas. Ya. Ya, kira-kira gimana, Pak? Mas, Pak, aku njaluk anakmu. Mahari apa boleh ngafalno surat Al-Ikhlas gitu. Ini. Tapi ini Pak, tafsirnya di sini ternyata ya, ada yang meriwayatkan hafalannya itu Al-Baqarah dan setelahnya. Berarti surat apa, Pak? Ali Imran, nggih. Jadi kira-kira itu. Walaupun Ali Imran menurut riwayat ini itu mungkin tidak lengkap. Jadi kira-kira sampai ayat kursi apa. Seperti itu. Allah subhanallah ya. Nah, addadaha, orang itu menghitungnya beberapa ayat. Faqala, maka Rasulullah dawuh, taqra'uhunna an zuhri qalbika. Kira-kira kamu hafal enggak? Yang benar-benar hafal. Ala zuhri qalbika niku cara wong Jawa ngeten. Apakah kamu nglontok
Apakah kamu hafalnya di luar kepala? Seperti itu. Qala na'am nggih ya Rasul. Idhab faqad malaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Ini luar biasa Pak Kanjeng Nabi bijaksananya. Ya wis nek ngono, idhab, pergilah kamu ke wanita itu. Ya, faqad malaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Saya sudah merelakan kamu untuk memiliki wanita itu dengan mahar hafalan Al-Qur'an. Walaupun tidak satu Al-Qur'an. Subhanallah. Nggih, ini muttafaqun alaih wal lafdzu lil Muslim. Ada lagi dalam riwayat khusus di dalam Muslim itu, intolik maka berangkat sira faqad zawwajtukaha fa'allimha minal Qur'an. Ini Pak. Ya. Jadi wis nek ngono budal nang wanita itu, ya hampiri dia. Tapi kemudian apa? Ini saya sudah menikahkan kamu dengan wanita itu, fa'allimha minal Qur'an. Ya, oleh karena itu ajari dia tahfidzul Quran, gitu Pak. Oke. Jadi sebetulnya ini yang dijadikan dasar calon suami itu kalau memberikan mas kawin kan dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dan apa itu mushaf Al-Quran. Itu naib yang pinter itu tidak hanya kitabnya saja Pak. Ayo jangan hanya kitabnya saja, bacakan itu. Nek arek pinter maca Pak, paling soal muluk barokahnya luar biasa. Ar-Rahman luar biasa. Lah nek terima Al-Kausar nanti jadi korban, Pak. Bahkan ada yang mengatakan itu, Pak, ya, kurang sempurna seorang yang memberi mahar seperangkat alat sholat. Kenapa? Belum tentu orang itu aktif, continue dan istiqomah di dalam sholat. Atau jangan-jangan malah tidak bisa sholat. Mas kawin seperangkat alat sholat tunai misalnya, perangkat itu. Makanya naib yang pinter ketika ada orang yang memberikan mahar seperangkat alat sholat, ya ojo perangkat itu Mas, engko aja mono sholat. Jadi begitu. Harusnya seorang suami sanggup menjadi imam. Syukur-syukur juga mengajari sholat, mengajari Al-Quran. Itu idealnya seperti itu, Pak. Ini dari Bukhari juga demikian, sama dengan itu. Ya, jadi ternyata di sini Abu Hurairah meriwayatkan dia disuruh menghafalkan ternyata bisa sampai Al-Baqarah dan beberapa ayat di surah Al-Imran, dan setelah itu dia disuruh mengajari Al-Quran itu kepada sang wanita itu, dan sahabat ini menyanggupinya. Inilah jamaah sekalian yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Ini juga menggambarkan betapa fleksibelnya Rasulullah, tidak kaku. Satu, yang kedua, ini juga menggambarkan bahwa tolok ukurnya perkawinan itu bukan materi semata, tapi yang terpenting adalah nilai-nilai ubudiyahnya, ibadah dan amal solehnya itu. Ya, walaupun nilai beberapa ayat Al-Quran itu sungguh sudah luar biasa. Ya, yang ketiga menggambarkan bahwa inilah kehebatan Al-Quran itu, sampai-sampai bisa mengakomodir untuk menjadikan sebagai mahar bagi orang-orang yang ingin menikah dan tidak punya mahar yang pantas begitu. Jadi Al-Quran itu bisa mewakili segala sesuatu, dan Al-Quran itu mukjizat yang mencakup segala kehidupan seorang manusia. Untuk itu jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semuanya termasuk dalam kondisi situasi ini, kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada tuntunan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah, diridhoi Allah, dan benar-benar menjadi umat Rasulullah yang insyaallah menuai bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, ayah ibu kami ya Allah. Yang sedang sakit sembuhkan beliau ya Allah. Yang sedang sedih bahagiakan mereka ya Allah.
Ya Allah, kami tidak bisa membalas jasa orang tua kami selain hanya doa untuk mereka. Ya Allah, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Mereka yang sudah mendahului kami menghadap-Mu, ya Allah, jadikan alam barzahnya sebagai bagian dari nikmat surga-Mu. Terimalah amal-amal soleh mereka, ampuni dosa-dosa mereka. Ya Allah, melalui kajian subuh kali ini, ya Allah, terimalah amal-amal soleh kami, terimalah amal ibadah kami, terimalah taubat kami, ya Allah, sehingga menjadi wasilah Engkau mudahkan segala kesulitan kami, Engkau lancarkan usaha kami, Engkau lapangkan rezeki kami, Engkau sembuhkan segala sakit kami dan segala sakit anggota keluarga kami dan saudara-saudara kami, terutama yang terkena pandemi. Ya Allah, angkatlah virus corona ini sehingga kami bisa normal kembali menghadap-Mu, ya Allah, bisa menyusun soft lagi dengan lurus dan rapat di rumah-rumah-Mu, ya Allah, bisa menunaikan haji umrah di tanah suci-Mu, dan kami bisa beraktivitas mencari nafkah yang halal dengan ridha-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berikan kami rumah tangga yang bahagia, tentram dengan ridha-Mu, putra-putri yang solih, solihah, ahli ibadah, berakhlakul karimah, putra-putri yang insya Allah menjadi estafet generasi penerus kami setelah kami Engkau panggil, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, hidup yang sekali dan singkat ini, ya Allah, kami hanya mohon maunah dan hidayah-Mu, ya Allah, agar menjadi hamba-Mu yang senantiasa istiqamah amal ibadah, istiqamah berbuat kebaikan, ya Allah. Dan sampai kapanpun, dalam usia berapapun Kau ambil nyawa kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah dengan akhir ucapan kami, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.